Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan Wilayah dan Desa. Sekarang kita masuk pada tatap muka yang kedua, kita akan membahas beberapa materi, yaitu tentang yang pertama agribisnis, kedua tentang teknologi revolusi hijau pada sektor pertanian, yang ketiga kita akan membahas tentang pendidikan, dan terakhir adalah faktor penghambat atau hal-hal apa saja yang dapat menghambat dalam pembangunan di pedesaan. Teman-teman, kalimat dari agribisnis berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah agri atau agriculture, pertanian, bisnis artinya adalah usaha komersial. Berarti agriculture yang di dalamnya terdapat agribisnis, ya unsur bisnis dalam sektor pertanian merupakan beberapa bisnis atau usaha komersil yang dilakukan pada wilayah pedesaan dalam lingkupnya pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Serta menurut dari Davis and Goldberg bahwa penjumlahan kegiatan dalam produksi, pengolahan, penyimpanan, dan juga distribusi barang yang dihasilkan juga dapat dikatakan sebagai agribisnis. Sehingga nantinya agribisnis ini dapat dikembangkan dan menjadi salah satu masukan untuk pendapatan dalam suatu daerah, tentunya dalam sektor pertanian. Ketika kita berbicara tentang agribisnis, teman-teman, maka di dalamnya ada yang namanya subsistem ya dalam agribisnis tersebut. Kita golongkan dalam beberapa golongan, yaitu untuk yang poin pertama terkait subsistem pengadaan dan distribusi sarana dan juga prasarana, seperti halnya pupuk yang akan digunakan dalam proses produksi produk tani, lalu pemilihan bibit, pemberian pakan ternak, obat-obatan, mesin, alat-alat pertanian, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, terdapat subsistem produksi pertanian, di mana terdapat tanaman pangan, seperti halnya tanaman-tanaman yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beras, lalu juga ada jagung, dan masih banyak lainnya. Dan juga terdapat dalam sektor perkebunan, perikanan, peternakan, juga kehutanan. Yang ketiga, subsistem tentang pengolahan hasil dari pertanian tersendiri, yaitu meliputi penanganan pasca panen di tingkat petani sampai dengan di tingkat industri. Sehingga setelah terjadinya panen, seorang petani akan mengurus lahannya kembali untuk reproduksi lahan agar terjaga kapasitas lahan ya yang tetap subur. Dan juga sampai dengan ke tahap produksi, seorang petani juga sangat berperan penting ya untuk tahap penjualan langsung ke pasar atau mungkin dibeli sama investor dari perusahaan industri. Selanjutnya terdapat subsistem dari pemasaran ya, yaitu bagaimana cara seorang petani memasarkan hasil bumi yang ia hasilkan. Tadi saya sampaikan bisa sebenarnya langsung ke pasar dia menjual, bisa juga lewat maklar, atau dia bisa saja sebenarnya membuat proposal lalu ditawarkan kepada perusahaan, industri, institusi yang memang juga sangat membutuhkan produk hasil bumi olahannya. Dan yang kelima yaitu subsistem tentang penunjangan kegiatan konsultasi. Seorang petani yang sukses tentu tidak serta-merta hanya dari usahanya dia sendiri. Karena dengan perkembangan zaman dan juga pengetahuan yang sangat masif ya, juga kita butuh dengan perilaku adaptif terhadap pengetahuan tersebut, harus datang dari pihak petani dan juga pemerintah dan mungkin jasa-jasa konsultasi lainnya. Sehingga pada sistem yang penunjang ini sangat penting sekali bantuan dari pemerintah untuk sama-sama bergerak mendukung mensukseskan produksi dari petani. Bisa saja mungkin jika petani yang masih berpola pikir tradisional belum mengerti akan adanya teknologi, pupuk yang baik, atau mungkin ada perbaharuan dari alat-alat produksi yang selama ini belum dikenal, atau bagaimana perkembangan sistem pertanian di negara lain sehingga jauh lebih maju daripada negaranya, tentunya harus diberikan pemahaman, pelatihan, dan juga tidak hanya sampai di situ, harus juga sampai ke tahap evaluasi serta terus mendampingi para petani tersebut.
Teman-teman, terdapat dua pendekatan analisis dalam usaha agribisnis ini ya, yaitu yang pertama pendekatan secara mikro, skala kecil, di mana memandang agribisnis sebagai unit perusahaan yang selalu bergerak, baik dalam salah satu subsistem maupun lebih. Yang kedua, melakukan analisa secara makro, di mana sebagai unit subsistem atau sistemnya industri dari komoditas tertentu yang membentuk sektor ekonomi secara regional maupun nasional. Kita bisa menganalisanya kalau yang mikro untuk satu lingkup daerah saja, tapi kalau yang makro kita bisa menghubungkan terhadap ikatan-ikatan atau asosiasi dari petani di berbagai daerah lainnya. Sehingga dalam perekonomian terdapat orientasi dan pendekatan untuk sektor agribisnis tersebut. Yang pertama dari sektor mikro, di mana harus pencapaian efisiensi, optimisasi alokasi, dan sumber daya, serta dapat memaksimalkan keuntungan dari seorang petani dari berbagai dua pendekatan yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, yang kedua yaitu secara makro, ini lingkupnya yaitu untuk negara karena ada hubungannya terhadap pendapatan sektor ya yang ada di PDRB masing-masing daerah. Teman-teman semua, di sebelah saya sekarang sudah ada contoh dari kegiatan agribisnis. Teman-teman bisa lihat di sana ada gambar beras, ada jagung, dan juga ada hewan ternak. Nah, ini merupakan sifat atau kategori ya yang kita bilang tergolong untuk usaha-usaha unit desa yang bisa dikembangkan juga ke taraf nasional maupun internasional. Lalu di sebelahnya lagi ada pekebun ya untuk tanaman buah naga. Nah, tentunya jika kita hanya menjual produk terbaik di dalam negeri saja, tidak dikenalkan ke luar negeri, alangkah sayang ya teman-teman semua, sehingga sangat perlu tadi dukungan dari pemerintah untuk menciptakan kualitas ekspor yang baik bagi masing-masing produk yang dihasilkan di sektor pertanian. Now, time quiz, teman-teman. It's time to quiz. Teman-teman harus jawab pertanyaan yang di sebelah saya. Kan teman-teman semua nih yang nonton channel YouTube saya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, ya. Maupun mahasiswa saya, ataupun mungkin nanti dari penonton lainnya. Teman-teman bisa ikutan quiz, menjawab kegiatan agrobisnis apa aja sih sebenarnya yang ada di wilayah Anda. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang revolusi teknologi ya, pada sistem pertanian hijau, di mana seperti yang kita ketahui sekarang sudah tidak lagi petani-petani itu, mungkin di beberapa daerah masih sih ya menggunakan yang sistem tradisional, tapi di beberapa daerah sudah begitu maju dan menggunakan beberapa teknologi-teknologi pertanian. Adapun lingkup teknologi pertanian yang bisa kita ciptakan kepada petani, yang pertama yaitu teknik pertanian, yang kedua adanya teknologi hasil pertanian, yang ketiga adanya teknologi pangan, dan yang terakhir atau yang keempat adanya teknologi industri pertanian. Mari teman-teman kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu teknik dan pertanian, di mana teknik pertanian ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keteknikan yang mendukung suatu proses pertanian atau produksi dalam pertanian itu berhasil. Mulai dari seorang petani yang menanam benih atau bibit sampai dengan hasil dari pertanian tersebut. Contohnya saja diperlukannya traktor, sistem irigasi, alat panen, dan juga proses yang mendukung hasil panen lainnya. Yang berikutnya ada teknologi pada hasil produk pertanian, di mana teknologi pangan merupakan cara dalam mengelola hasil pertanian agar dapat dikonsumsi menjadi hasil pangan. Adapun contohnya yaitu teknologi dalam pembuatan tempe, tahu, kecap, yogurt, mentega, dan lain-lainnya. Ketika teman-teman melihat contoh pada gambar di sebelah saya, ada saus, ada es krim, mungkin nanti ada kue, teman-teman lihat, dan masih banyak produk lainnya yang tidak masuk ke dalam contoh, tentunya tidak langsung kita dapatkan dari produk hasil pertanian yang baru panen, gitu. Karena ada proses value added lainnya, penambahan nilai, dan juga proses-proses pengubahan dari sistem yang sifatnya adalah barang mentah ke barang setengah jadi, dari barang setengah jadi kita olah lagi menjadi barang jadi yang bisa langsung kita gunakan. Selain itu, dalam perindustrian hasil produk pertanian, ada yang namanya teknologi industri pertanian, di mana ini merupakan cara pengolahan hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan. Contohnya saja dalam pembuatan sabun,
biodiesel, atau yang lainnya. Misalnya nih teman-teman ya, yang biasanya menggunakan sabun dengan aroma mungkin bunga lili, bunga jasmin. Nah, itu kan hasil-hasil dari pertanian atau perkebunan ya teman-teman. Atau mungkin yang pengen membuat masker dari tomat. Nah, tentunya nggak langsung hasil dari produk pertanian itu diolah menjadi masker gitu, atau mungkin diolah menjadi sabun dengan barang-barang tradisional. Tentunya akan ada bantuan dari contohnya saja ya, bahan pengawetan, lalu proses produksi pengeringan dan lain-lain. Nah, itu sudah masuk ke kawasannya industri pertanian. Dengan begitu, nilai tambah dari produk mentah tadi, kita bilang saja dari bunga lili atau sayuran tomat, akan ditambahkan nilai jualnya sehingga kalau sudah dibentuk dalam suatu kemasan, maka harganya jauh lebih mahal. And next, it's time to quiz again. Saatnya quiz lagi nih teman-teman. Ayo, siapa yang bisa sebutin produk hasil pertanian apa yang sudah sangat terkenal diekspor di berbagai negara? Jangan lupa sebutin negaranya juga ya. Oke, next to the topic, kita akan berbicara tentang sistem pendidikan yang ada di desa. Di pertemuan yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu desa dan apa maknanya desa sampai dengan kedudukan desa pada tingkat negara. Tentunya desa merupakan tempat pembangunan manusia yang mungkin lininya adalah yang paling rendah, tapi ini adalah tingkat awalan untuk membentuk suatu konsep pembangunan yang baik, konsep kebersamaan yang baik, atau pemberdayaan masyarakat yang baik. Nah, namun sayangnya di desa tidak memiliki sistem pendidikan yang sama seperti di kota, atau keadaannya tidak seberuntung yang ada di kota. Ketika tadi saya hubungkan tentang agribisnis, karena agribisnis juga merupakan salah satu unit usaha desa ya yang dapat mengembangkan potensi desa, terkadang anak-anak dari para petani, dari pekebun atau buruh tani ini tidak memiliki pendidikan yang layak atau tidak mampu mengemban pendidikan sampai taraf yang tinggi. Nah, masih banyak faktor-faktor yang menyebabkannya. Bisa saja dari infrastruktur daerah, bisa saja dari kurang perhatian ya kepala daerah, dan yang paling buruk adalah tentang motivasi sistem pendidikan yang ada di daerah tersebut. Tak ayalnya teman-teman bahwa sumber daya manusia ini kan modal awal ya bisa kita katakan untuk membangun suatu negara yang tadi di mana bermulanya ada di desa. Nah, ketika sumber daya manusia yang ada di desa ini tidak produktif, tidak kompetitif, dan mungkin bisa kita bilang hanya akan menjadi beban negara sebagai pengangguran, maka lini dasar yang harus kita benahi itu memang dari segi pendidikan. Tentunya tidak hanya pendidikan formal yang ada di keluarga, namun juga yang pendidikan formal yang ada di sekolah, maksud saya, namun juga harus dari pendidikan yang ada di keluarga yang sifatnya adalah informal. Maka yang harus kita motivasi terlebih dahulu adalah orang tuanya. Gitu. Sistem yang ada atau pola pikir yang ada di pada keluarga. Nah, maka kita akan memperjelas tentang cakupan pendidikan yang bisa kita tanamkan sejak dini atau bisa kita tanamkan kepada juga orang tua mereka. Seperti halnya upaya untuk melaksanakan wajib belajar. Sarana seperti ini tidak cukup ya dari kepala desa saja, butuh himbauan, mungkin dari tokoh-tokoh sivitas akademik yang juga melakukan pengabdian masyarakat di desa yang selalu menghipnotis, menghimbau masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Selain itu, memenuhi tuntutan politik dan aspirasi masyarakat, di mana sekarang teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, biasanya juga kita lihat dari pendidikan terakhirnya. Jadi alangkah sedihnya ketika masyarakat-masyarakat di desa yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga mereka tidak mampu mengenyam untuk mendapatkan pekerjaan itu bisa dibilang sangat susah gitu. Jadi mengenyam penghasilan yang layak bisa dibilang sangat sulit. Lalu upaya untuk membina kepribadian. Ini yang tadi saya sampaikan tentang bahwa pendidikan itu tidak cukup dari yang formalnya saja di bangku sekolah. Harus dari sistem orang tuanya sendiri. Bagaimana orang tua mampu menyemangati anak-anaknya untuk tetap bersekolah.
dengan keterbatasan dana yang ada. Dan tentunya juga harus ada bantuan dari pemerintah yang sangat pro-pur terhadap masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau dari pemerintahnya sendiri tidak tahu berapa sih jumlah masyarakat yang kita kategorikan bernasibnya tidak baik lah gitu, tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan, tidak ada sarana transportasi untuk mendapatkan pendidikan. Harusnya dari kepala desa lalu melibatkan segala instrumen yang ada di desa itu mengetahui kelemahan tersebut. Dan upaya yang berikutnya untuk menguasai dan mengembangkan iptek. Nantinya mereka yang sudah berpendidikan tinggi harus sama-sama membantu untuk mengembangkan iptek yang ada di desa, serta mampu juga menularkan semangat belajar kepada anak-anak yang lain. Dan selain itu ada upaya untuk penyiapan tenaga kerja. Dengan adanya standar pendidikan yang memadai, misal semua yang ada di desa mampu untuk menjadi lulusan sarjana, maka para lulusan sarjana mampu untuk mengelola desa menjadi desa tadi yang produktif, desa yang kompetitif, desa yang tahu mempunyai potensi apa dan apa yang harus dikembangkan, dan akhirnya menjadi daya tarik mungkin wisatawan, mungkin daya tarik dari penduduk desa lainnya untuk sama-sama belajar mengembangkan desa tersebut. Selain itu, ada upaya pengembangan sumber daya manusia yang seutuhnya. Tidak hanya dari segi pendidikan, bisa saja diajarkan untuk bagaimana cara mereka mengelola keuangan, mendapatkan kreativitas baru, yang nantinya juga sangat berguna dan berdampak positif terhadap desa tersebut. Namun tentunya pasti ada masalah-masalah pendidikan ya di desa tertinggal tadi, seperti yang tadi saya sampaikan. Adanya keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi. Sehingga ini sangat butuh bantuan dari setiap kepala desa atau instruktur, instrumen atau orang-orang yang sangat terlibat deh sama pengolahan desa tersebut ya. Karena hanya mereka-mereka lah yang bisa menjadi jembatan untuk memberikan subsidi atau bantuan bagi mereka yang kekurangan keadaan ekonominya untuk biaya pendidikan. Selain itu, kurangnya niat seseorang individu untuk mengenyam pendidikan. Karena apa? Karena tidak ada hipnotis dari para pemangku kebijakan yang mengatakan bahwa pendidikan itu penting dan pendidikan dapat mengubah masa depan seseorang. Dan juga pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan. Serta masalah lainnya dalam dunia pendidikan yaitu kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah-daerah terpencil. Nah, ini juga mirisnya ya. Terkadang dana desa yang dialokasikan itu tidak tepat semuanya terhadap sektor-sektor yang mungkin sangat membutuhkan. Ada yang hanya berfokus pada infrastruktur, sementara pada sektor pendidikannya tidak, hanya infrastruktur gedungnya saja, tapi alat-alat atau sarana-prasarana yang dibutuhkannya tidak difokuskan. Nah, itu yang sangat menyulitkan untuk mengembangkan sektor pendidikan. Selain itu juga adanya kekurangan tenaga pendidik ya dalam pendidikan yang ada di desa. Karena bisa saja semua sarjana-sarjana tidak mau untuk mengabdi ke desanya lagi dan memilih untuk mencari pekerjaan, mencari profesi yang memiliki gaji yang besar di luar dari desa. Masalah lainnya terdapat dari layanan pendidikan anak usia dini ya, yang juga bisa dikategorikan tadi sebagai motivasi. Selain itu tingginya angka putus sekolah karena tadi ada permasalahan keuangan atau motivasi dari keluarga. Selain itu ada masalah rendahnya kesadaran masyarakat karena memang kurang disadari dari para pemangku kebijakan yang ada di desa. Dan selain itu adanya kurang peran institusi pendidikan. Lalu teman-teman, ketika kita membahas tentang skop yang luas tentang pembangunan yang ada di desa, teman-teman semua harusnya memikirkan komponen yang ada di desa itu saya kategorikan menjadi 5 komponen sebagai berikut, yaitu adanya SDA, SDM, komunikasi antar pemangku kebijakan, kurang perhatian dari pemerintah, dan terakhir adalah tidak terdeteksinya potensi daerah. Sehingga kompleksitas dari 5 komponen yang sudah saya kategorikan ini, jika satu saja mengalami permasalahan, maka konteks atau indikator yang lain juga sama mengalami permasalahannya. Contohnya saja seperti ini. Bagaimana mau mendeteksi potensi daerah atau potensi desa jikalau para SDM-nya ini memang sifatnya cuek, tidak termotivasi dari awal untuk memiliki pekerjaan, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah, ini tadi teman-teman yang harusnya dibenahi dan harapannya bagi
para pemimpin-pemimpin yang langsung menaungi ya desa tersebut, seperti halnya kepala desa atau mungkin camat atau mungkin ada kabupatennya gitu kan ya, kepala kabupaten, provinsi, dan lain wali kota, harus tahu bagaimana untuk menggali potensi berawal dari SDM-nya dulu gitu. Nah, ketika SDM-nya sudah terpenuhi, contohnya saja terjadi permasalahan pada SDM-nya sudah mampu untuk berinisiasi lebih kreatif untuk mengembangkan desa, tapi sumber daya alamnya tidak tersedia. Nah, ini kan butuh bantuan dari para pemangku kebijakan untuk mungkin membuat rekayasa dari SDA tersebut, sehingga dengan mudah kita menciptakan potensi-potensi desa. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika adanya satu masalah dalam 5 komponen ini, maka akan berakibat ke permasalahan yang lainnya. Ya, atau bisa saja ketika pemangku kebijakan tidak komunikatif sama masyarakat, tidak mau berbaur kepada masyarakat. Ini juga hal yang sama, teman-teman. Sehingga ini sangat menyulitkan dalam pembangunan desa. Sehingga masalah-masalah ini juga yang harusnya jadi fokus utama para pemimpin-pemimpin dan masyarakat desanya juga harus aware terhadap pembangunan desa tersebut. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk materi pembelajaran hari ini dalam konteksnya agribisnis usaha yang ada di desa. Tadi kita juga membahas tentang teknologi apa saja yang sudah kita mampu kategorikan dari industri, pangan, dan juga lain-lainnya. Lalu adanya masalah pendidikan yang ada di desa, dan yang terakhir tentang pembangunan desa secara keseluruhan, apa saja sih komponen-komponen yang dapat merusak pembangunan desa tersebut. Saya berharap tujuan dari pembelajaran hari ini tercapai, bahwa mahasiswa mampu menjelaskan, mahasiswa mampu memahami, dan tentunya tadi mahasiswa itu mampu membeda-bedakan ya antara teknologi mana yang untuk industri pengolahan pertanian, mana teknologi yang digunakan untuk sifatnya pangan. Dan juga tadi mahasiswa mampu juga untuk membedakan ya bagaimana permasalahan pendidikan ya yang harusnya diperbaiki, bagaimana permasalahan yang khususnya pembangunan secara keseluruhan, terutama untuk lingkupnya desa. Oke teman-teman, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mahasiswa saya absen di kolom chat atau di kolom komen, dan yang lain tolong bantuannya di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah!